Profaskes, yang mana pada siang hari ini ITRA diminta untuk menggantikan Mania untuk mengisi pelatihan user implementasi dari kedatangan pasien sampai nanti pendaftaran dan nanti terakhir nanti adalah di kasir. Sebelumnya minta tolong kepada Bapak Ibu semuanya yang tidak ingin bertanya, minta tolong di unmute untuk mikrofonnya supaya tidak ada sounds yang nanti berdampingan dengan sounds lainnya. Baik, Terus terima mulai kasih. Terus? Langsung saja, Bapak Ibu semuanya, kita mulai. Seperti biasanya untuk implementasi user ini kita mulai dari pada kedatangan pasien untuk mengambil nomor antrian. Nah, untuk pengambilan nomor antrian ini seperti biasanya ada di menu antrian, lalu di sini dipastikan dulu untuk jadwal antriannya sudah disetting. Bagi Bapak Ibu semuanya yang kliniknya sudah terbridging ke Antro versi 2, pastikan dulu untuk setting antriannya itu sudah disesuaikan melalui lihat jadwal pada Hafiz ini. Sedangkan bagi Bapak Ibu semuanya, sedangkan untuk klinik Bapak Ibu semuanya yang mungkin belum berhasil untuk bridging antro versi 2, itu boleh melakukan setting antriannya sesuai dengan jam praktek dokter. Nah, di sini sudah ada praktek dokter untuk hari Selasa dari jam 8 pagi sampai jam 23.00 malam. Nah, di sini kita bisa cetak tiket antrian ya, Bapak Ibu semuanya. Misal pasien yang datang untuk klinik umum, jadi di sini tinggal klik silakan untuk ambil antrian. Nah, untuk pengambilan antrian ini ada dua opsional. Yang pertama yaitu untuk pasien BPJS dan yang kedua itu untuk pasien non BPJS. Jadi bisa nanti disesuaikan sesuai penjamin pasien pada saat datang ke klinik. Nah, misal pasiennya adalah pasien BPJS, berarti nanti bagian front office atau pasien tinggal klik OK pilih pada pengambilan antrian di pasien BPJS. Nah, untuk pengambilan nomor antrian bagi pasien BPJS ini, pasien wajib menginputkan nomor KIS atau nomor NIK si pasiennya. Nah, misal di sini kita coba cari dulu ya, Bapak Ibu semuanya, untuk nomor KIS pasien. Nah, misalnya di sini kita contohkan pasiennya itu pasien satu sehat, kita ambil KIS-nya. Mohon maaf. Nah, di sini kita coba cek nomornya. Kita masukkan nomor KIS-nya di sini. Nah, sebentar kita coba cari pasien satu sehat dua. Nah, di sini sudah muncul ya, sudah dimasukkan untuk nomor KIS-nya. Nanti pasien tinggal klik OK cek rekam medis seperti ini. Nah, jika berhasil, maka nanti akan ada notis bahwasannya data pasien ditemukan. Dan untuk pengambilan nomor antrian ini, nanti tinggal sebentar. Nah, untuk pengambilan antrian nanti pasien tinggal klik cetak nomor antrian. Nah, di sini sudah muncul untuk nomor antriannya yaitu ke klinik umum dengan nomor antrian A001 dengan prakteknya si dokter Pikir SS. Nah, nanti tinggal di print. Setelah si pasien mendapatkan nomor antrian, tentunya nanti bagian front office akan melakukan pemanggilan pasien pada tahap pendaftaran. Itu ada di mana? Itu ada di menu front office, lalu diklik open pada pendaftaran rawat jalan. Nah, karena untuk update antrian antrol kita itu adanya di menu pendaftaran atau di front office, maka wajib setiap pemanggilan pendaftaran itu dilakukan panggil antrian. Nah, caranya tinggal klik panggil antrian. Di sini sudah muncul untuk nomor antrian yang tadi sudah didapatkan oleh si pasien. Jadi si bagian front office tinggal klik panggil lalu tinggal klik OK. Nah, jika pasiennya datang, nanti bagian front office tinggal klik pasien hadir. Maka status antrol atau status antrian si pasien itu akan masuk ke kantor BPJS-nya dengan status pasien hadir. Sedangkan untuk pasien yang mungkin tidak ada atau pasiennya mungkin sedang keluar itu bisa dipilih lewatkan atau tidak hadir. Jadi opsional sesuai dengan kondisional pada saat pemanggilan pasien saja. Nah, misalnya untuk pasien A001 ini hadir, berarti kita klik pasien hadir lalu tinggal klik OK.
Nah, ini sudah selesai untuk pemanggilan. Selanjutnya adalah tahap pendaftaran. Nah, itu sama di menu front office tadi, di open pendaftaran jalan, itu tambah pendaftaran ini. Jadi tinggal diklik tambah pendaftaran. Nah, di sini tinggal kita cari pasien yang tadi kita daftarkan by nomor KIS di antrian tadi. Nah, di sini tinggal kita search. Nah, akan keluar identitas pasien kita atas nama pasien 21 sehat dengan nomor KIS-nya sudah terlampir. Jadi tinggal klik pilih. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu semuanya untuk pasien yang tadi kita daftarkan sesuai dengan nomor antriannya. Nah, bagaimana kalau seandainya pasien kita adalah pasien baru dan belum memiliki RM-nya? Nah, caranya seperti ini, tinggal klik search, lalu diklik tambah baru di sini. Nah, nanti tinggal dimasukkan identitas pasiennya siapa. Misal kita contohkan untuk nama pasiennya ini adalah Rajes, lalu tempat lahirnya misalnya Padang, lalu tanggal lahirnya misalnya 5 Januari pada tahun 2000, jenis kelaminnya laki-laki, status nikahnya misalnya belum kawin, lalu nomor KIS dan nomor NIK. Nah, untuk pasien BPJS wajib untuk mengisikan nomor KIS dan nomor NIK ini. Tujuannya apa? Agar nanti data tersebut bisa kita kirimkan baik ke Bridging Picker maupun ke Satu Sehatnya. Dan untuk nomor NIK ini sebaiknya disesuaikan dengan identitas si pasien yang ada di kartu tanda penduduk atau di KTP-nya. Karena nanti setiap pasien itu akan mendapatkan ID Satu Sehat, yang mana ID Satu Sehat ini akan didapatkan dari nomor NIK yang terdaftar. Nah, Mbak, bagaimana misalnya kalau pasien itu datang ke klinik tidak membawa kartu identitas, sedangkan untuk nomor KIS dan nomor NIK ini wajib diisikan. Nah, plan B-nya supaya pelayanan tersebut tetap bisa dilanjutkan, untuk nomor KIS dan nomor NIK ini bisa diisikan dengan angka dummy. Misalnya bagaimana Mbak Itra? Contohnya, nomor KIS ini ada 13 digit angka. Kita masukkan dengan angka dummy, misalnya nolnya sebanyak 11 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, setelah itu dua angka di belakang kita masukkan tahun lahir si pasien kah, tanggal lahir atau bulannya, atau angka dummy yang belum dipakai oleh pasien lainnya gitu, misalnya 21. Lalu nomor NIK-nya gimana? Sama, kalau seandainya pasien tidak membawa kartu penduduknya, boleh digantikan dengan angka dummy juga sebanyak 16 karakter. Nah, misalnya nolnya kita buatkan 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lalu dua angka di belakang kita isikan dengan angka dummy lagi. Nah, ini sudah terisi. Lalu di sini ada nama ibu kandung. Nah, untuk nama ibu kandung ini boleh nanti di X-kan saja. Lalu agamanya misalnya Islam. Pekerjaannya misalnya pegawai swasta. Pendidikan terakhirnya misalnya D1 sampai D3 derajat. Lalu nomor HP ini bisa diisikan dengan nomor HP pasien. Kalau seandainya pasiennya anak-anak boleh diisikan dengan nomor HP orang tua. Lalu email ini tidak wajib diisikan, setelahnya kita isikan alamat sesuai identitas yang bisa kita lihat di KTP pasien. Misalnya alamatnya ini ada di Jalan Syekh Jalauddin gitu. Lalu provinsinya misalnya kita ambil di DKI Jakarta. Lalu kabupaten kotanya misalnya kita ambil Jakarta Selatan. Lalu kecamatannya kita ambil Kebayoran Baru. Setelah itu desa dan kelurahannya kita ambil di sini Cipete Utara. Nah, di sebelahnya itu ada statement. Jika alamat domisilinya sama dengan alamat identitas, nanti tinggal dicentang saja. Namun, misalnya, Mbak, kebetulan pasiennya ini adalah buruh pabrik. Jadi, alamat identitasnya tentu tidak sesuai dengan domisilinya. Berarti tidak perlu dicentang, nanti dimasukkan saja alamat domisilinya di mana, gitu. Nah, kalau sudah, nanti opsional saja boleh ditanyakan apakah pasien tersebut memiliki alergi obat tertentu. Misalnya ada obatnya adalah misalnya amoksisilin misalnya. Nah, misalnya amoksisilin, dia alergi amoksisilin. Lalu kalau seandainya pasien kita itu pasien lansia, bisa boleh ditanyakan apakah beliau itu memiliki riwayat hipertensi atau diabetes mellitus atau DM. Nah, kalau sudah nanti tinggal klik simpan. Nah, ini sudah masuk untuk pasien baru yang tadi kita daftarkan. Nah, karena tadi kita menggunakan nomor antrian dan kita harus demokan untuk pengiriman antrian BPJS-nya, jadi kita pakai yang pasien 21 sehat tadi ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah nama pasiennya muncul, tahap selanjutnya apa? Wajib dilakukan screening visual pasien. Yang mana screening visual ini ada 3 macam. Pertama itu ada warna hijau untuk pasien stabil, warna kuning ini untuk pasien lansia, ibu hamil, lalu warna merah ini untuk
pasien ke gawat daruratan. Nah, misalnya pasiennya datang dalam keluhannya itu misalnya demam atau batuk. Nah, itu bisa dikelompokkan ke screening visual pasien stabil. Sedangkan misalnya pasiennya itu adalah lansia, ibu hamil, atau anak-anak di bawah 1 tahun itu bisa di warna kuning. Misalnya pasiennya ini adalah pasien korban kecelakaan misalnya. Nah, itu bisa di pasien kegawat daruratan. Nah, setelah itu, jika klinik Bapak Ibu semua sudah terbridging ke pikiran ke satu sehat, maka akan tercentang otomatis juga lah pengiriman data pendaftaran baik ke pikir maupun ke satu sehat. Nah, di sini karena kita menggunakan antrian onsite, jadi kita masukkan lagi nomor antrian sesuai yang didapatkan si pasien, yaitu A001. Di sini penjaminnya BPJS, nomor BPJS-nya sudah ada, dan ID satu sehatnya juga sudah ada. Di sini tinggal dipilih poli tujuannya. Tadi kan ambil antriannya ke poli umum, berarti poli tujuannya adalah poli umum. Terus nanti dipilih ruang rawatnya di mana gitu. Nah, misalnya klinik umum. Setelah itu dokternya siapa. Nah, untuk dokter ini jangan sampai salah dipilih sesuai dengan nama dokter yang terlampir di menu cetak antrian tadi ya. Misalnya dokter Pikir SS. Lalu nama perawatnya siapa? Di sini Eneng Nia Yuningsi AMD Cap. Nah, kalau sudah nanti tinggal klik simpan, lalu tinggal klik OK. Nah, maka di sini akan ada notis 3 pemberitahuan nih. Yang pertama itu kirim data antrian ke BPJS-nya udah berhasil. Berarti ini untuk antrolnya udah berhasil. Yang kedua, kirim data pendaftarannya ke Pikar juga sudah berhasil, udah masuk untuk tahap pendaftarannya. Dan untuk tahap pendaftaran juga sudah masuk ke satu sehatnya. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya untuk alur dari kedatangan pasien, pasien ambil antrian, pemanggilan pasien di front office, dan pendaftaran pasien. Sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Mbak, saya mau nanya, Ya, silakan Bu. nah ini kalau datanya sudah dimasukkan semua tapi ID satu sehatnya nggak keluar itu gimana ya Mbak? Sebelumnya untuk NIK-nya udah sesuai dengan yang di KTP apa belumnya Ibu? Sudah sesuai Mbak, Untuk ID-nya ini ID nakes atau ID pasien? ID pasiennya. Oh iya, kalau untuk ID pasien itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mungkin NIK-nya belum sesuai dengan yang ada di KTP. Kalau kedua, itu kemungkinan NIK-nya itu belum aktif atau tidak aktif. Jadi minta tolong ke pasiennya lapor ke Dukcapil setempat seperti itu, Ibu. Tapi kalau seandainya nakes, misalnya nih di SDMK-nya NIK-nya udah benar nih. Di Profasesnya juga udah benar, tapi masih gagal untuk mendapatkan ID satu sehatnya. Itu bisa dilaporkan ke platform satu sehatnya. Seperti itu, Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama, Bu. Mungkin dari Bu Arisa atau Bu Novi ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, Mbak, Oh iya. dari klinik DPP sih, bukan Oh ya, ya, dari Dokter Wahid Abdurrahman ya, Dok ya? ya itu Ya, kurang silakan, Dok. kurang satu Mbak, antrolnya, yang kurang antrolnya aja. Tapi kan biasanya pasien daftarnya kan biasanya nggak langsung ke situ lewat mobil Mm-mm. JPL. Tapi kok Mm-mm. yang online-nya kok nggak bisa ya? Apa urusan sama BPJS dulu ya atau gimana ya, Mbak? Kurang satu. Sebelum baik dokter, sebelumnya make sure untuk DPP Dokter Wahid Abdurrahman ini di wilayah mana ya, Dok ya? Di ruang depan tunggu. Izin, Dok. Iya, Untuk DPP Dokter Wahid Abdurrahman ini dari wilayah mana ya, Dok? wilayah Jawa Tengah Pati. Oh, Jawa Tengah Pati. Kemarin dokter udah mengajukan untuk bridging antro apa belum ke KCBPJS Patinya? Untuk antrolnya sudah diajukan. Lalu udah ada konfirmasi dari BPJS-nya, Dok? Ya belum tahu sih, tapi kalau setiap pasien itu kan pasien yang udah benar-benar paham itu biasanya Mm-mm. nggak itu daftar ke mobil JKN mobil dulu biasanya. Tapi kok Oh, misalnya kok antrian ini nggak bisa gitu loh. Lah, terus si pasien ini langsung mm-mm. datang gitu loh, Oh Mbak. gitu. Nah, dokter coba dipastikan lagi di menu antrian itu, Dok. Di menu antrian, dokter pastikan di bridging antrol BPJS ini, lalu dicek akses bridging. Nah, di sini antrolnya udah aktif apa belum, Dok? Takutnya
Antrol versi 2 dokter itu belum aktif. Jadi itu kenapa saat pasien ambil nomor antrian di mobil JKN itu belum bisa gitu. Atau misalnya udah aktif ternyata masih terkendala nih di mobil JKN-nya. Coba lagi di jadwal antrian ini. Udah disetting apa belum sesuai Hafiz dokter gitu. Oh gitu ya. Ya, Iya. dulu ya Mbak ya. Iya, baik. Soalnya kan yang tak lihat itu kemarin kok belum bridging ke piker gitu. Cuma IHD satu sehat aja terus udah diurus terus di nganu terus bridging ke satu sehat sama piker sudah clear. Tapi dengan itu kendalanya itu aja cuma notifnya nggak ada yang itu antrol itu aja sih kendalanya Mbak nggak ada yang lain Oh iya. gitu. Berarti nanti Itra bisa minta tolong Mbak Lola ya, Dok ya, technical support-nya. Nanti Ya, minta biasanya tolong Mbak Lola untuk follow up ke KC Patinya aja ya, Dok ya. Nanti Itra minta sampaikan ke Mbak Lola. Nanti biar insya Allah Mbak Lola yang akan bantu koordinasi dengan KC Patinya ya, Dok ya. Berarti untuk ya, semua persyaratan udah dikirim ya, Dok ya? sudah kayaknya sudah diurus tapi belum kasih juga. Oh Dan iya, baik-baik. setiap harinya masukin pasien ya cuma notifnya itu aja sih. Oh gitu, baik-baik dokter. Kalau Kendalanya begitu nanti Itra minta tolong Mbak Lola cek dulu untuk pikir dokter itu kendalanya apa. Kalau seandainya memang belum berhasil bridging, nanti Itra minta tolong Mbak Lola untuk hubungi KC-Patinya ya dok ya. iya, iya siap Mbak. Terima Iya, kasih Mbak. iya sama-sama dok. Baik, izin di sini kita jawab pertanyaan dari kolom chat dulu ya Bapak Ibu semuanya. Ini ada dari Ibu Pensensia. Apakah bisa minta rekamannya Kak? Maaf saya terlambat. Baik Ibu Bapak semuanya, nanti setiap pelatihan selesai Itra akan kirimkan record dari video pelatihan ya. Jadi insya Allah nanti akan Itra kirimkan. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya seputar implementasi. Apakah sudah bisa kita lanjut ke pemeriksaan perawat dan dokter? Mbak mau tanya, Iya, silakan Bu. Mbak, kalau misalnya cara menghapus pasien yang nggak jadi berobat tapi udah daftar, itu gimana ya, Mbak? Oh Soalnya gitu. di sini, Baru sampai tahap pendaftaran ya? ya, Ya. baru sampai tahap pendaftaran. Oh gitu. Nah kalau untuk pendaftaran pasien, kalau seandainya pasiennya itu gagal untuk tidak jadi misalnya diperiksa tapi udah didaftarkan misalnya. Nah bukannya di menu front office tadi di pendaftaran lewat jalan, terus kan nanti muncul tuh nama pasiennya ya. Nanti tinggal klik detail. Nah di bawahnya itu kan ada tuh 3 pengiriman status bridging data. Nah dibatalkan dulu tiga-tiganya. Nah kalau udah dibatalkan tiga-tiganya, nanti tinggal klik lihat detail seperti ini, terus dihapus. Satu sehat juga gitu, lihat detail terus nanti dihapus. Nah, kalau udah nanti tinggal klik hapus di sini. Seperti itu sih kalau baru sampai pendaftaran. Tapi kalau seandainya udah sampai di asesmen, rencana kepulangan, berarti emang dihapus dulu semuanya. Dari pembatalan rencana kepulangan, terus hapus asesmennya, seperti itu. Baru nanti hapus transaksi tindakannya, hapus kasirnya, baru hapus pendaftarannya. Seperti itu ya Bu ya? Nih, Mbak, kayak gini, Mbak. Mana ya? Sebentar. Mana loh? Nggak kelihatan. Kelihatan nggak, Mbak? Enggak, soalnya kan Itra share screen, Mbak. Nanti dikirim ke Itra aja ya, Mbak ya? Oh, boleh. Oke. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, izin kita lanjutkan ya. Setelah tahap pendaftaran adalah tahap pemeriksaan oleh perawat dan dokter. Nah, itu ada di mana? Itu ada di dashboard pada menu modul PPA ini. Jadi nanti perawat dan dokter itu modulnya di modul PPA ini. Caranya tinggal klik open. Nah, di sini akan muncul pasien yang tadi sudah didaftarkan. Nah, karena kita menggunakan nomor antrian, maka si perawat dan dokter nanti juga akan melakukan pemanggilan antrian. Caranya bagaimana? Pertama perawat dulu, tinggal klik panggil, lalu perawat klik panggil antrian, lalu tinggal klik OK. Nah, ini adalah pemanggilan untuk ke bagian keperawatan. Nah, kalau seandainya pasiennya datang, perawat tinggal klik mulai pemeriksaan, lalu tinggal klik OK.
Nah, barulah nanti si perawat klik open rekam medisnya. Namun sebelum membuka rekam medisnya ini, pastikan dulu pasien ini adalah pasien baru atau pasien lama. Biasanya setiap pasien baru itu akan ada notis di sini, pasien baru mohon lakukan asesmen awal. Yang artinya perawat dan dokter itu menginputkan asesmen awal ke si pasien. Sedangkan untuk pasien lama itu tidak akan ada notisnya, langsung saja perawat dan dokter input asesmennya di asesmen ulang. Caranya tinggal klik open rekam medis, lalu di sini klik open asesmen ulang transaksi. Nah, di sini sudah muncul form untuk asesmen ulang, tinggal klik tambah input ASUL, lalu klik OK. Nah, di sini perawat akan melakukan pemeriksaan kepada si pasien, mengisikan nanti vital sign-nya, misal kayak sistolnya 120, diastolnya 80, nadinya 80, lalu pernapasannya 20, misalnya suhunya 36, berat badannya misalnya 45, tinggi badannya 160, lalu lingkar perutnya misalnya 85. Lalu nanti perawat menanyakan keluhan si pasien atau anamnesianya apa, misalnya batuk, pilek misalnya. Nah, sampai di anamnesia, nanti perawat tinggal klik simpan, lalu tinggal klik OK. Nah, itu adalah tata cara pemeriksaan di bagian perawat. Nah, kalau sudah selesai, nanti tinggal klik tutup, si perawat kembali ke modul PPA, jangan lupa klik selesai di menu antrian perawat sebagai penanda bahwasanya pemeriksaan itu sudah selesai dan keefisienan waktu pelayanan itu tetap jelas gitu. Nah, kalau sudah di antrian perawatnya udah selesai, pasiennya keluar, tentu nanti adalah tahap pemeriksaan oleh si dokter. Nah, si dokter itu juga melakukan pemanggilan antrian. Caranya bagaimana? Tinggal klik panggil, lalu di sini dokter klik panggil antrian, lalu tinggal klik OK. Nah, kalau seandainya pasiennya datang, dokter nanti sama, tinggal klik mulai pelayanan. Tapi kalau seandainya nih, tiba-tiba pasiennya itu nggak ada nih, misalnya lagi keluar atau lagi ke toilet, nah dokter bisa klik lewatkan di sini. Dan bisa nanti dilakukan pemanggilan ulang. Nah, misalnya nih pasiennya hadir, berarti kita klik mulai pelayanan, lalu tinggal klik OK. Nah, ini sudah selesai untuk pemanggilan dokter. Dokter sama, tinggal klik open rekam medis. Lalu di sini klik open pada asesmen ulang transaksi. Nah, di sini sudah muncul untuk pemeriksaan si perawat tadi berupa anamnesia dan vital sign-nya. Dan sebelum nanti dokter input tindakan, entry diagnosa ICD-9 dan ICD-10-nya, input resep, order lab atau order radiologi, dokter perlu mengisikan hasil pemeriksaan fisik si pasien. Caranya tinggal klik tools ubah, lalu di sini tinggal diisikan objektif pasiennya bagaimana, misalnya dalam batas normal. Nah, kalau sudah tinggal kita klik simpan atau misalnya pasiennya ada rencana asuhan atau ada catatan khusus atau instruksinya. Nah, boleh diisikan juga. Kalau sudah sesuai, tinggal klik simpan lalu tinggal klik OK. Nah, ini sudah selesai untuk input pemeriksaan fisiknya. Selanjutnya dokter akan input tindakan. Nah, tindakan apa yang diberikan dokter kepada pasien itu? Misalnya yang mau diberikan itu adalah ekstraksi kuku misalnya. Nah, itu tarif tindakannya 156.400 misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal klik simpan. Nah, ini sudah ada untuk tindakannya. Selanjutnya nanti dokter tinggal klik tutup dan dokter bisa entry diagnosa baik ICD-9 maupun ICD-10-nya. Nah, untuk ICD-9 ini atau ICD-10-nya bisa kita masukkan misalnya A56 atau A57. Nah, ini sudah ada untuk ICD-10-nya dan ICD-9-nya. Nah, kalau sudah sesuai tinggal klik save. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu semuanya untuk anamnesianya, vital sign-nya, pemeriksaan fisik, ICD-9 dan ICD-10 dan juga tindakannya. Nah, selanjutnya apa? Tentu dokter akan memberikan resep ke pasiennya. Caranya tinggal klik input resep. Nah, di sini opsional boleh dimasukkan kelas terapinya, boleh tidak. Misalnya kita masukkan kelas terapinya itu untuk unfact atau anti-infeksi. Lalu nama obatnya misalnya kita pilih aciclovir 200 mg misalnya. Kemasannya tablet. Lalu di sini ada dosis. Nah, untuk dosis ini diperhatikan ya Bapak Ibu semuanya. Maksud dosis di sini adalah obat ini diminum 3 kali 1 tablet per berapa hari. Misalnya per 2 hari atau per jam, per menit, per minggu, atau per tahun. Jadi bisa disesuaikan.
Setelah itu obat itu diminum selama berapa hari? Misalnya selama 7 hari. Lalu waktu konsumsi obatnya kapan? Misalnya setelah makan. Dan terakhir jumlah obat yang ingin diberikan berapa? Misalnya 10. Nah, kalau sudah tinggal klik simpan dan tambah. Nah, ini sudah ada untuk resep tablet kita. Nah, gimana Mbak Itra kalau seandainya pasien kita adalah pasien anak-anak? Berarti kita kan perlu buatkan resep racik. Nah, caranya sama. Di sini ada tools tambah buat resep racik. Tinggal klik. Nah, di sini tinggal kita masukkan metode racik yang ingin dibuatkan itu apa. Ada krim, kapsul, puyer, salep, sama sirup. Misalnya, kita mau buatkan racik puyer. Lalu tarif raciknya karena kita menggunakan metode racik puyer berarti biaya racik puyer. Lalu jumlah racik yang ingin diberikan berapa? Misalnya 10. Setelah itu, kemasan raciknya apa? Misalnya kita pilih di sini bungkus. Lalu dosis raciknya berapa? Misal sama nih, 3 kali 1 bungkus per 1 hari, diminum selama 7 hari. Lalu waktu konsumsinya kapan? Misalnya sama setelah makan. Nah, setelah itu di bawah barulah kita masukkan komponen obat raciknya. Misal nih obat yang mau kita racik itu yang pertama adalah kita pilih di sini Alpara. Nah, kode kemasannya tablet, lalu dosisnya berapa? Dosisnya misalnya setengah. Nah, maka akan terisi otomatis jumlah obat yang diperlukan untuk 10 bungkus racikan ini adalah 5 obat gitu. Nah, setelah itu tinggal klik OK tambahkan. Nah, ini sudah selesai untuk satu racikan gitu. Nah, gimana kalau seandainya Mbak dalam satu racikan itu ada lebih jenis obat gitu. Nah, caranya tinggal klik saja komponen obat racik selanjutnya apa. Misalnya kita mau tambahkan obat selanjutnya itu adalah amoksisilin. Nah, misalnya amoksisilin 250 mg. Lalu dosisnya sama setengah gitu. Nah, dapatlah jumlah obat yang ingin diracik itu 5 tablet, lalu tinggal klik OK tambah. Nah, di sini sudah ada, dalam satu racikan puyer terdapat 2 komponen obat racik, yaitu Alpara dan amoksisilin. Dengan dosis raciknya 3 kali 1 bungkus per hari, dikonsumsi setelah makan, dan diminum selama 7 hari. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya untuk pembuatan resep raciknya. Nah, bagi Bapak Ibu TPMD, karena Bapak Ibu semuanya hanya bisa sampai proses input resep dan tidak ada transaksi resep, Bapak Ibu semua di sini ada hak akses untuk cetak resepnya. Nah, nanti dicetak resepnya di sini, lalu nanti resep inilah yang akan diserahkan kepada pasien dan obatnya akan diambil di apotek kerjasama dengan TPMD Bapak Ibu semuanya. Nah, itu adalah proses penginputan resep si pasien pasien. Lalu di sini ada order lab dan order radiologi juga. Nah, yang terakhir apa? Tentu si dokter wajib memisikan rencana kepulangan pasien. Karena dokterlah yang berwenang menentukan status pulang pasien itu bagaimana. Berobat jalankah atau dirujuk? Nah, misalnya kita pilih berobat jalan. Setelah itu kita klik OK pilih. Nah, di sini akan keluar semua hasil pemeriksaan baik perawat maupun oleh si dokter. Baik itu tadi anamnesianya, vital sign-nya, lalu ICD-10 dan ICD-9-nya, obatnya, lalu di sini keadaan saat pulangnya juga sudah ada. Lalu di sini jika klinik sudah terbridging ke Pikir dan ke Satu Sehat, maka akan terotomatis kirim data pelayanan baik ke Pikir maupun ke Satu Sehat. Dan saat nanti kita klik OK simpan data, dan kita di sini akan menunggu. Menunggunya kenapa? Karena akan ada pengantrian data. Pengantrian datanya ke Pikir maupun ke Satu Sehat. Jadi akan membutuhkan sedikit waktu yang lebih dari proses yang kita input-input sebelumnya. Sampai nanti keluar notis seperti ini. Kita tunggu ya Bapak Ibu semuanya.
Nah, sepertinya ini ada gangguan ya dari servernya Bapak Ibu semuanya, tapi lebih kurang untuk pengiriman datanya seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nanti diselesaikan sampai rencana kepulangan. Nah, sampai di rencana kepulangan ini, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Mau tanya Kak, Ya, silakan Bu. eh, tadi kan ada pasien yang pakai BPJS, ternyata Mm-mm. BPJS-nya kan salah tuh. Terus kita mau ulang, mau ubah data atau update datanya nggak bisa. Jadi kita daftarin ulang. Itu harusnya kayak gimana ya kalau misalnya emang bisa diupdate? Itu pasiennya udah sampai di tahap mana untuk pendaftarannya, Eh, layanannya? Pasiennya udah di tahap mau rujuk kan. Oh, Udah mau rujuk tapi mm-mm. nggak nggak bisa rujuk karena kan nomor BPJS-nya tuh salah tuh. Nah, kita pengen ganti tapi nggak bisa. Jadi kita daftarin ulang gitu. Kalau misalnya Eh, ya Sebenarnya bisa kok Bu, bisa. Cuman emang harus dihapus dulu semua riwayat pelayanannya, baru nanti diubah gitu. Nah, diubahnya itu bukan di menu pendaftaran jalan, tapi di master pasiennya ini. Di sini nanti dicari pasiennya, nanti diklik kode RM-nya, lalu klik update, baru nanti diubah nomor KIS-nya gitu. Kalau seandainya nomor KIS-nya tadi belum sesuai. berarti pelayanannya harus dihapus juga. Iya, dihapus dulu pelayanannya. Oh gitu. Kalau cara Mm-mm. ngapus pelayanannya bagaimana? Kalau cara hapus pelayanannya, kalau seandainya udah sampai di modul PPA lagi, eh tapi sebenarnya nggak perlu hapus juga nggak apa-apa. Ibu langsung aja ke ke menu front office-nya. Terus nanti diklik master pasien, terus cari nama pasiennya. Nah, itu nanti akan ngeling. Nanti buka lagi di asesmennya. Itu insya Allah udah ngeling untuk nomor case yang baru. Berarti nggak perlu ini ya, nggak perlu. Enggak, intinya untuk update data pasien itu nggak bisa di pendaftaran rawat jalan. Update-nya itu di master pasiennya, gitu, Bu. Begitu. Mm-mm. Berarti nggak ini ya. Kalau pelayanan nggak perlu dihapus berarti ya. Nggak perlu sih, Bu. Tinggal diedit aja. Kalau misalnya udah terlanjur ada daftarin 2 kali, nah pengen hapus yang tadi salah tuh gimana Mbak? Bisa dihapus saja. Nanti hapusnya satu-satu sih Ibu. Di menu rencana kepulangan itu nanti dibatalkan dulu, dihapus dulu pendaftaran ke Pikir dan ke Satu Sehatnya di rencana kepulangan. Baru setelah itu dibatalkan lagi rencana kepulangannya. Kalau udah hapus asesmennya. Kalau udah hapus asesmennya, hapus transaksi tindakannya. Terus dihapus nanti resep atau telah resep kalau memang udah. Nah, baru nanti di pendaftaran. Berarti terakhir pendaftaran yang hapus ya Iya, dok. pendaftaran yang terakhir. Berarti dokter nggak bisa ngapus ya. Nggak bisa. Dokter hanya bisa hapuskan rencana kepulangan dan asesmennya saja. Tapi kalau untuk perawat, Perawat sama. Kan setiap setiap TTP perawat aja. perawat dan dokter itu kan hak aksesnya dengan bagian front office kan beda ya Bu ya. Gitu. Berarti terakhir pokoknya di pendaftaran untuk hapusnya ya. Iya benar. Makasih ya Mbak. Ya. Nah di sini kita coba kirim ulang ya untuk rencana kepulangan kita tadi. Kita kirim ulang. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu semuanya untuk alur dari pendaftaran hingga pembuatan rencana kepulangan oleh si dokter. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya? Oh, Mbak Itra. Ya, gimana Oke, dok? saya Pak Bambang dari
Sleman nggih, Oh DPP. iya. Tadi mohon maaf agak terlambat yang di antrian awal Mbak. Sama punya saya itu kan belum di setting VIS BPJS itu Mbak. Kan harusnya ada awalnya ada setting pada VIS BPJS dulu nggih. Cuman saya Iya. memang belum tersetting. Berarti kalau nanti sudah disetting berarti mulainya kliknya dari ini ya Pak, dashboard di antrian tadi. Iya, Antrian. kalau seandainya nanti udah disetting jadwal Hafiz dokter, nanti di menu antrian ini dokter klik Langsung setting nggih. jadwal Setting antrian. jadwal antrian nggih. Nah, Terus terus kalau seandainya di sini udah ada jadwal antrian lama, dokter pastikan dulu dihapus semuanya. nggih. Nah, kalau udah dihapus semuanya, dokter baru klik lihat jadwal pada Hafiz. Nah, di sini baru di setting sesuai jadwal Hafiznya. Terus jadwal. Oke, jadi di setting dulu ya, setting. Iya, benar. Oke, terus setelah itu baru langkah ke tadi gitu, apa PPA tadi gitu. Iya, kalau seandainya antriannya udah disetting, Betul. pasiennya datang, nanti cetak dulu antriannya dokter. Ambil Oh iya, antrian dulu. pasien ada di daftar itu gitu. Pilih pasien dulu ya, pilih pasien. Iya, terus dicetak kemudian tiket antrian. Kalau udah dapat antriannya, baru dokter daftarkan di menu front office ini, di pendaftaran rawat jalan. Dan jangan lupa dilakukan panggil antrian ya dok ya, karena untuk update pengiriman bridging antrol ini adanya di pemanggilan antrian di pendaftaran. panggilan. Oke, jadi. Oke. Oke, terima kasih Mbak. Iya, baik Ibu. Sama satu Baik dok. Iya. lagi Mbak, yang untuk ada nomor antrian dan tanpa nomor antrian itu maksudnya gimana ya? Kadang-kadang kan ada dua pilihan ya di situ ya, di menu yang Oh iya, setelah kita misalnya ini, misalnya kayak pasien kegawat daruratan misalnya gitu ya, kan nggak mungkin mereka ngambil nomor antrian dulu ya dok ya. Berarti nanti dokter pilih tanpa nomor antrian, jadi nggak usah ada nomor antrian. Oh, masa gitu untuk darurat ya. Iya. Tapi untuk pasien yang umum, yang wajar itu harus dengan antrian ya maksudnya. Iya, karena kan untuk Antrol versi 2 ini kita bacanya dari pemanfaatan antrian mobile JKN dan juga pemanfaatan antrian onsite di TPMD atau klinik dokter gitu. Oke, ya. Oke, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama dok. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Novi Himawati. Izin bertanya, untuk bagian pendaftaran, kalau misal pasien mau daftar 2 poli, apakah bisa? Dan misal bagian data identitas pasien ada yang salah, bagaimana ya? Terima kasih. Baik Ibu, kalau seandainya didaftarkan di 2 poli yang berbeda, itu bisa Ibu. Dan kalau seandainya ada identitas yang salah, itu nanti diubahnya di menu master pasien ya Bu ya, di front office ini. Nanti dicari pasiennya siapa, nanti Ibu tinggal klik rekam medisnya, lalu Ibu klik update. Nah, nanti Ibu gantilah identitas tadi yang belum sesuai. Seperti itu ya Bu, untuk pendaftaran pasien dan pengubahan identitas pasien yang belum sesuai. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya sebelum kita lanjut ke asesmen gizi, odontogram, dan lain-lainnya? Nah, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, di sini tinggal kita lanjutkan untuk asesmen gizi ya, Bapak Ibu semuanya. Yang mana asesmen gizi ini juga ada di modul PPA si dokter. Caranya bagaimana? Tinggal klik open rekam medis pada nama si pasien, lalu tinggal dipilih nanti asesmen yang ingin diberikan. Misal pasiennya mau asesmen gizi, berarti dokter tinggal klik open asesmen gizi transaksi. Nah, kalau sudah, di sini tinggal klik input as gizi, lalu tinggal klik OK. Nah, di sini tinggal diisikan TB atau tinggi badannya berapa. Misalnya 155, berat badannya misalnya 48, lalu TL-nya misalnya 45, lalu lilanya misalnya 50. Lalu di sini bisa diisikan apakah pasien tersebut memiliki biokimia, lalu pemeriksaan fisiknya bagaimana, lalu riwayat gizinya apakah sudah ada sebelumnya, kalau ada boleh diisikan. Lalu apakah pasien tersebut memiliki riwayat penyakit, kalau ada juga boleh diisikan. Setelah itu diisikan diagnosa untuk asesmen gizinya apa, misalnya GH. Lalu apakah ada intervensi, kalau seandainya memang ada tinggal klik, lalu atau tinggal diisikan di sini. Begitu juga untuk monitoring dan evaluasinya. Nah, kalau sudah, nanti tinggal klik simpan, lalu tinggal klik OK. Nah, di sini akan keluar hasil dari pengkajian asesmen gizi si pasien, dan ini juga bisa dicetak, tinggal klik print assessment,
Nah, ini akan muncul untuk asesmen gizi si pasien. Nah, untuk asesmen gizi ini cukup sederhana ya, Bapak Ibu semuanya. Nanti tinggal diisikan saja riwayat gizi dan pemeriksaan pasien sebelumnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke odontogram untuk TPMDG atau untuk dokter gigi. Nah, caranya bagaimana? Tinggal klik open pada odontogram transaksi. Nah, di sini tinggal klik tambah input odon. Nah, di sini sudah muncul ya untuk bentuk dari permukaan gigi si pasien nanti diperiksa. Ternyata nanti setelah diperiksa itu gigi yang bermasalah adalah gigi sebentar. Ternyata setelah yang diperiksa itu gigi yang bermasalah itu adalah gigi nomor 55 misalnya. Berarti kita klik 55. Nah, di sini kita mengisikan keadaan giginya bagaimana. Lalu permukaan giginya mesial kah, okklusal kah, distal kah, vestibular kah, atau lingual. Nah, itu bisa disesuaikan dengan jenis permukaan gigi si pasien. Lalu bahan restorasinya apa? Nah, di restorasi itu ada AMF, ada GIF. AMF ini bisa disebut dengan amalgam filling. Lalu di sini juga ada GIF. Setelah itu ada COF atau composite filling, ada FIS atau visual sealant. Jadi bisa disesuaikan. Misalnya untuk keadaannya di sini ada show atau gigi normal. Setelah itu permukaannya kita ambil mesial misalnya. Setelah itu bahan restorasinya kita ambil amalgam filling. Lalu restorasi keduanya misalnya kita ambil full metal crown atau FMC atau partial dental crown juga bisa. Nanti bisa disesuaikan. Lalu protesanya apa? Ada PRD, ada FLD. Nah, misalnya PRD. Nah, kalau sudah tinggal klik simpan, lalu tinggal klik OK. Nah, itu untuk odontogram gigi 55. Misal nih, ada gigi lain nih yang mau diperiksa, misalnya gigi 72 misalnya. Nah, tinggal kita isikan keadaan giginya. Nah, gigi ini keadaannya ada show atau gigi normal. Non misalnya gigi tidak ada atau tidak diketahui, ada une atau unerupted, ada pre atau partial erupted, ada IMV, ada juga ada anomali, ada diastema, lalu ada ATT, ada IBR, ada caries, ada CVR, ada NPT dan juga RRX dan MIS atau gigi hilang misalnya. Misalnya giginya hilang gitu. Setelah itu keadaannya misalnya lingual misalnya dan setelah itu bahan restorasinya misalnya kita pilih gig atau GIF silika misalnya. Setelah itu restorasi keduanya ada POC atau porcelain crown, lalu protesanya kita ambil full dentar atau VLD. Nah, kalau sudah tinggal klik simpan, lalu tinggal klik OK. Nah, ini sudah ada ya untuk pemeriksaan odontogramnya. Kalau sudah selesai, dokter gigi tinggal klik selesai. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu semuanya untuk pemeriksaan giginya, gigi 55 dan gigi 72-nya. Nah, kalau mau cetak juga bisa, tinggal klik cetak odontogram. Nah, kira-kira untuk hasil printout-nya seperti ini ya Bapak Ibu semuanya. Nah, sampai odontogram, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Baik Bapak Ibu semuanya, jika memang tidak ada pertanyaan, izin di sini kita lanjutkan untuk info konsen ya Bapak Ibu semuanya. Karena nanti sebelum kita masuk ke prabedah atau pengkajian prabedah dan praanestesi, tentu si pasien wajib membuat persetujuan tindakan dulu. Nah, caranya untuk info konsen ini gimana? Tinggal klik open pada info konsen. Nah, di sini si perawat atau dokter bisa klik tambah input sekarang, lalu di sini dipilih jenis info konsennya apa. Nah, di sini ada banyak
pilihan ya Bapak Ibu semuanya, ada bedah minor, cabut gigi, cabut kuku, eksisi polip gingiva, pemasangan implan, pemasangan IUID, penjahitan luka, persalinan, rujukan ke gawat daruratan, sirkumsisi. Lalu di sini bisa terapi intravena juga. Nah, misalnya untuk jenis info konsennya kita ambil cabut kuku atau ekstraksi kuku. Nah, kalau sudah tinggal klik save, lalu tinggal klik OK. Nah, di sini akan muncullah entry inform consent mengenai cabut kuku tadi, bahwasannya untuk diagnosa dari ekstraksi kuku ini adalah ingrowing nail atau trauma onychomycosis. Lalu untuk dasar diagnosisnya yaitu adanya infeksi atau trauma pada kuku dan jaringan sekitarnya. Tindakan kedokterannya itu berupa ekstraksi atau cabut kuku. Indikasi tindakannya mencegah infeksi sekunder dan meluasnya infeksi dan menghilangkan rasa nyeri. Setelah itu tata cara tindakannya bagaimana? Pertama dilakukan anestesi lokal, kemudian kuku dicabut atau diambil sesuai kerusakan yang terjadi. Nah, tujuannya membuang hematon atau bekuan darah dan kuku yang rusak, dan risikonya adalah risiko anestesi bisa terjadi alergi ringan sampai berat. Komplikasinya adalah infeksi, prognosisnya baik, dan alternatif risikonya tidak ada. Nah, kalau sudah sesuai, nanti tinggal klik OK simpan tindakan, lalu tinggal klik OK. Nah, ini sudah masuk ya untuk entry inform consent-nya. Selanjutnya adalah persetujuan tindakan. Caranya tinggal klik persetujuan tindakan. Nah, di sini akan muncul kembali tadi entry inform consent-nya. Dan si dokter atau perawat nanti tinggal centang saja sesuai dengan informasi inform consent-nya tadi. Yang pertama jenis diagnosanya ingrowing nail trauma onychomycosis. Nah, nanti kalau seandainya ya tinggal centang. Lalu dasar diagnosisnya adanya infeksi atau trauma pada kuku dan jaringan sekitarnya. Tindakannya kedokteran adalah ekstrasi atau cabut kuku. Indikasi tindakannya mencegah infeksi sekunder atau meluasnya infeksi dan menghilangkan rasa nyeri. Dan kemudian tata caranya dilakukan anestesi lokal, kemudian kuku dicabut, diambil sesuai kerusakan yang terjadi. Tujuan dari tindakan adalah membuang hematon, bekuan darah, dan kuku yang rusak. Setelah itu, risiko tindakannya adalah risiko anestesi bisa terjadi alergi ringan sampai berat. Nah, setelah itu komplikasinya apa? Misalnya infeksi, prognosisnya baik, lalu alternatif risikonya tidak ada. Nah, di bawah ini akan ada pernyataan saya memahami perlunya dan manfaat tindakan tersebut sebagaimana telah dijelaskan kepada saya, termasuk risiko dan komplikasi yang mungkin timbul apabila tindakan tersebut tidak dilakukan. Saya bertanggung jawab penuh atas akibat yang mungkin timbul sebagai akibat atas dilakukannya tindakan tersebut. Nah, dicentang, lalu diisikan nama saksi 1 dan nama saksi 2-nya. Nah, saksi 1 ini biasanya orang tua atau wali pasien yang menemani untuk pengobatan di klinik Bapak Ibu semuanya. Misalnya nama saksinya Ali, lalu saksi 2 ini bisa nanti nama perawatnya. Nah, kalau sudah tinggal klik simpan persetujuan. Nanti dipilih di sini statusnya disetujui. Lalu di sini tinggal klik simpan. Nah, nanti di scroll ke bawah untuk penandatanganan. Nah, untuk penandatanganan ini nanti tinggal klik tanda tangan saja. Misal nih untuk pasiennya kita klik tanda tangan, lalu setelah itu pasiennya akan mengisikan tanda tangannya. Kalau sudah tinggal klik simpan. Begitu juga untuk saksi 1 atau keluarga yang mendampingi si pasien. Nah, tinggal klik simpan. Dan yang kedua adalah saksi 2 atau si perawat juga menandatangani. Tinggal klik simpan. Dan yang terakhir nanti adalah dokter yang memberikan tindakan. Nah, ini ditandatangani ya oleh si dokter, tinggal klik simpan. Nah, ini sudah selesai untuk pembuatan dan penandatanganan persetujuan tindakan atau inform consent. Nah, untuk inform consent ini juga bisa dicetak ya Bapak Ibu semuanya. Kalau seandainya ingin dicetak dan kalau seandainya tidak, nanti tinggal klik tutup, maka otomatis persetujuan tindakan tersebut sudah tersimpan di sistem Provaskes klinik Bapak Ibu semuanya. Nah, itu untuk entry inform consent. Sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke pengkajian prabedah ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah penandatanganan persetujuan tindakan, maka kita wajib dilakukan yang namanya pengkajian prabedah. Nah, pengkajian prabedah ini fungsinya nanti untuk memberikan penandaan
bagian tubuh mana yang ingin kita berikan tindakan. Nah, caranya bagaimana? Tinggal klik open pada pengkajian prabedah, lalu di sini tinggal klik tambah input sekarang, lalu tinggal klik OK. Nah, di sini tinggal diisikan keluhan saat ini apa gitu. Misalnya keluhannya adalah kuku kaki cantengan. Lalu apakah pasien tersebut memiliki riwayat penyakit atau riwayat alergi obat, riwayat konsumsi obat, atau riwayat operasi sebelumnya. Lalu seandainya pasiennya perempuan, bisa ditanyakan apakah pasien tersebut dalam keadaan menstruasi, hamil, atau tidak sedang hamil dan tidak sedang menstruasi. Lalu kesadaran pasiennya bagaimana? Sadar baikkah? Berespon dengan kata-kata? Hanya berespon jika dirangsang nyeri? Pasien tidak sadar, gelisah atau bingung, atau acute confusional stage. Misalnya, untuk kesadaran pasien ini adalah sadar baik. Lalu sistol pasien berapa? Misalnya kita isikan 110, diastolnya 85, lalu pernapasannya 20, nadinya misalnya 80, lalu suhunya misalnya 35. Nah, setelah itu kita isikan apakah ada pemeriksaan fisik lainnya, lalu apakah ada hasil lab sebelumnya atau hasil radiologi. Nah, ini bisa diinputkan. Nah, kalau sudah, nanti kita untuk penandaan bagian bedah itu kita perlu download templatenya. Nah, setelah templatenya di-download, barulah di sini kita berikan tanda kira-kira bagian tubuh mana yang nanti kita akan beri tindakan. Misalnya kuku kaki kecantingannya itu adalah kuku jempol kanannya misalnya. Nah, kalau sudah nanti tinggal kita klik save saja. Nah, di sini kita simpan. Setelah itu kita klik save. Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita input hasil penandaan tadi. Di choose file ya tadi. Ini kuku kaki cantengan, lalu klik open. Nah, ini sudah masuk untuk penandaan area tindakan tadi. Selanjutnya kita isikan diagnosis prabedahnya apa. Misalnya kita isikan other specified rectal infection misalnya. Nah, setelah itu bisa diisikan rencana operasi tindakannya ini, lama operasinya berapa? Kurang 1 jam kah? Lebih dari 1 jam atau lebih dari 3 jam, jadi bisa menyesuaikan. Nah, setelah itu apakah tindakan tersebut perlu adanya pemasangan infus, atau perlunya persiapan cukur, atau perlunya klisma. Nah, kalau seandainya perlu nanti tinggal centang iya saja seperti ini. Lalu di bawahnya apakah ada peralatan khusus untuk tindakan? Jika ada boleh dibuatkan. Lalu apakah perlu ada persiapan puasa atau pengosongan bladder? Nah, kalau sudah sesuai, nanti tinggal klik simpan, lalu tinggal klik OK. Nah, ini sudah selesai ya Bapak Ibu semuanya untuk pengkajian prabedahnya. Dan ini juga bisa di-print. Nah, kira-kira untuk output dari pengkajian prabedahnya seperti ini. Nah, itu adalah pengkajian prabedah. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah prasedasi atau pengkajian praanestesi. Caranya tinggal klik input sekarang pada pengkajian praanestesinya, lalu tinggal klik OK. Nah, di sini muncul kalau seandainya pasiennya ditanya kebiasaannya apa? Apakah pasien tersebut merokok, minum alkohol, olahraga rutin, konsumsi kopi apa tidak ada? Misalnya kita pilih tidak ada. Lalu apakah pasien tersebut memiliki riwayat pengobatan? Misalnya aspirin, clopidogrel, obat anti nyeri, STN atau steroid. Nah, misalnya tidak ada. Lalu apakah ada riwayat anestesi sebelumnya? Jika ada boleh diisikan, jika tidak ada boleh tidak pernah. Dan selanjutnya diisikan objektif pasiennya, kesadarannya bagaimana? Sadar baikkah? Berespon dengan kata-kata, hanya berespon jika dirangsang nyeri, pasien tidak sadar, gelisah atau bingung, acute confusional states, misalnya sadar baik. Lalu diisikan lagi, sistolnya tadi 110, diastolnya 90, pernafasannya 20, nadinya 80, suhunya misalnya 36, lalu pemeriksaan fisiknya dalam batas normal. Lalu bisa ditanyakan atau diperiksa juga evaluasi jalan napas pasien bagaimana. Lalu apakah ada hasil lab sebelumnya? Jika ada boleh diisikan gitu. Begitu juga untuk hasil radiologi dan hasil lainnya. Nah, selanjutnya apa? Kita penentuan diagnosisnya. Nah, diagnosis itu di sini disediakan 5. Ada ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, dan ASA 5. Misal nih untuk diagnosisnya ini ASA 1. Lalu untuk rencana anestesinya apa? Ada anestesi lokal, sedasi, spinal, umum, dan ada anestesi regional. Misal kita pilih anestesi lokal. Nah,
Lalu apakah ada obat anestesi yang digunakan? Jika ada boleh dibuatkan, jika tidak ada boleh dikosongkan. Nah, kalau sudah sesuai, tinggal klik simpan, lalu tinggal klik OK. Nah, ini untuk pengkajian prasedasi atau praanestesi ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah, kita bisa tutup. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa buatkan surgical safety checklist. Nah, caranya tinggal klik open pada surgical safety checklist, lalu kita klik tambah input sekarang. Nah, kita pilih tab SSC yang pertama adalah sebelum anestesi atau psych in. Nah, kalau sudah, tinggal klik OK, input SSC, lalu klik OK. Nah, di sini tugas kita cukup telaah saja Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, apakah sudah dilakukan identifikasi pasien? Tadi sudah, berarti kita klik iya. Apakah prosedur yang akan dilakukan sudah benar? Tadi sudah ada info consent, terus sudah ada prabedahnya, prasedasinya, berarti itu sudah sesuai, berarti kita klik iya. Lalu, apakah pasien sudah memberikan persetujuan atau info consent? Tadi sudah, berarti kita klik iya. Apakah ada penandaan lokasi operasi? Tadi sudah di prabedah. Apakah alat dan obatan anestesi sudah siap? Iya. Adakah monitor jika perlu? Setelah itu, apakah pasien memiliki riwayat alergi jika ada disebutkan? Dan selanjutnya, apakah ada kesulitan bernapas atau risiko aspirasi? Adakah risiko pendarahan yang berlebihan? Nah, setelah tindakan, rencana kepulangnya bagaimana? Pulangkah ruang rawat inap atau ruang intensive care? Jadi bisa disesuaikan. Kalau sudah sesuai, nanti tinggal klik simpan, lalu tinggal klik OK. Nah, ini surgical safety checklist sebelum anestesi. Nah, setelah itu, sebelum tindakan, si perawat atau dokter juga wajib entry SSC-nya lagi. Caranya tinggal klik entry SSC, ditelaah lagi seperti yang pertama. Pertama, apakah dokter atau petugas sudah memperkenalkan diri? Jika sudah, tinggal klik iya. Apakah dokter melakukan konfirmasi identitas, prosedur, dan penanda lokasi? Tadi sudah. Apakah antibiotik profilaksis jika ada diberikan kurang lebih 60 menit yang lalu? Ini opsional, disesuaikan dengan kondisional pada tindakan. Lalu jenis operasi ini apa? Ada elektif, ada cito. Misal kita pilih cito. Nah, setelah itu waktu tindakannya itu berapa lama? Misalnya 30 menit. Lalu adakah antisipasi kehilangan darah? Misalnya ada, berarti kita pilih iya. Setelah itu, adakah keadaan khusus yang perlu diperhatikan? Apakah ada peralatan konfirmasi sudah steril? Adakah masalah ketidaklengkapan pada peralatan? Dan apakah terdapat penunjang lainnya? Nah, kalau sudah sesuai, nanti tinggal klik simpan saja, lalu tinggal klik OK. Nah, itu untuk surgical safety checklist sebelum tindakan ya, Bapak Ibu semuanya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Putri RSB Berau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari RSB Berau, izin bertanya Mbak Itra, untuk Rumah Sehat Basnas memang baru bisa mengakses menu setting awal saja, Nggih? Karena di modul rekam medis yang kami buka masih belum sama dengan yang dijelaskan hari ini. Ibu, mohon maaf, pastikan lagi untuk user yang Ibu gunakan, itu sudah mendapatkan hak akses ya Bu ya. Hak aksesnya itu adalah penanggung jawab laboratorium, penanggung jawab rekam medis, modul PPA atau modul PMKP, lalu juga sudah ada hak akses sebagai penanggung jawab bridging pikir dan satu sehat, dan yang paling penting yaitu sudah mendapatkan hak akses default hak akses gitu. Nanti mungkin bisa minta bantu dicek sama Mas Robert ya Bu ya, untuk kendala ini apakah hak aksesnya sudah sesuai. Baik, izin melanjutkan. Setelah pengisian surgical safety checklist pada sebelum tindakan dan sebelum pasien tersebut meninggalkan ruang tindakan, itu juga wajib dilakukan surgical safety checklist kembali. Nah, caranya bagaimana? Sama, tinggal klik entry SSC. Nah, di sini tinggal ditelaah lagi. Pertama, apakah petugas melakukan konfirmasi verbal dan prosedural? Lalu, apakah petugas melakukan konfirmasi verbal jumlah kasa? Setelah itu, apakah petugas melakukan konfirmasi verbal label pada spesimen jika ada? Apakah ada masalah peralatan? Adakah hal penting untuk pemulihan pasien? Apakah sadar baik sebelum pasien pulang dipindahkan? Nah, ini bisa disesuaikan ya, sesuai dengan kondisi pasien saat sebelum meninggalkan ruang tindakan. Nah, kalau sudah nanti tinggal klik simpan, lalu tinggal klik OK. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu semuanya untuk entry surgical safety checklist.
Mbak Sampai Itra. di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Ya, Mbak Itra. Ya. Saya mau bertanya, saya dari klinik RSB Sumut, Mbak. Mm-mm. Kan di front office itu, di situ kan ada Mm-mm. pendaftaran rawat jalan. Mm-mm. Nah, di pendaftaran rawat jalan itu, di sini dia berobat, pasien ini berobat, tapi dia tidak bayar, Mbak. Cuman itu, Mbak, situ pilihannya di situ BPJS Kesehatan, penjualan apotik, sama pribadi. Nah, di Dia sini tidak dia dibayar nih, gimana maksudnya, Bu? Kunjungannya teliti kunjungan sakit apa kunjungan sehat? kunjungan sakit, tapi dia Hmm. pasien apa? Gimana, Bu? BPJS milih. Kunjungan sakit dia itu pasien duafa gitu, Mbak. Oh, gitu. Ya berarti Dijamin itu, dipastikan lagi untuk setting tarif tindakan sama obat Ibu itu udah nol semua. Maka otomatis nanti di kasir itu tidak akan ada nominal transaksi, Bu, gitu. oh, jadi kalau yang di pendaftaran rawat jalan itu kita buatnya apa penjaminnya, Mbak? Di situ kan pilihannya BPJS Kesehatan, penjualan apotik, sama pribadi. Nah, Ibu kalau seandainya pasien tadi penjaminnya apa? Di situ pilihannya dia itu kan pasiennya duafa, Enggak, hitungannya maksud Itra, pasien duafa ini penjaminnya apa berobat ke klinik Ibu? dari kantor apa kami, Mbak? Pusat apa? Basnas. Basnas apanya kan? Berarti nanti di menu setting awal pada masak penjamin Ibu tambahkan dulu penjamin yang tadi Ibu maksud. Kan kalau di Provaskes baru ada 3 penjamin tuh, penjualan apotek, BPJS, sama pribadi. Nah, misalnya ada nih pasien yang penjaminnya itu dari Basnas misalnya. Ya udah berarti Ibu tambahkan penjamin itu Basnas satu lagi. Nah, saat pasiennya datang baru nanti bisa Ibu pilih penjaminnya itu Basnas gitu, Bu. Melalui setting awal ya, Mbak? Iya, Buatnya ya? benar. Di setting awal. Oh ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama, Bu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semuanya sebelum kita lanjut ke laporan tindakan bedah? Permisi, Mbak. Ya. Ini bukan di bagian bedah, tapi kalau misalkan pas di pendaftaran pasiennya bayi dan memang masih belum memiliki NIK, gimana ya? Oh iya, kalau untuk pasien bayi itu kan istilahnya belum ada identitasnya ya Bu ya, selain nama sama kelamin. Nah untuk nomor KIS sama NIK-nya boleh Ibu isikan dengan angka DAMI dulu Bu. Nah kayak KIS itu kan 13 digit angka. Nah Ibu buatkan saja angka DAMI-nya misalnya nolnya 11 kali, 2 angka di belakang itu angka DAMI misalnya tanggal lahir si bayi atau tahun lahir si bayi. Nah kalau untuk NIK-nya sama, kan 16 unit tuh 16 digit angka. Ibu ganti aja dulu sama angka daminya, misalnya 14 kali angka 0, 2 angka di belakangnya angka dami lagi, misalnya tanggal lahir si bayi. Tapi karena tadi angka daminya ada di NIK, otomatis pasiennya belum bisa ya Bu ya, dapat ID satu sehat. Iya. Nah, seperti itu Bu. Baik, makasih. Iya, sama-sama Bu. Mau tanya Mbak, Iya, kalau gimana Dok? biasanya kan pasien kan lansia. Ya, tapi kan berobatnya itu di klinik di DPP itu sama apa ya, sepupu atau tetangga biasanya yang biasanya. Nah itu kan ya dia pakai BPJS sih, pakai BPJS. Pendaftaran itu kan ada nama ibu kandung. Saat mau kan yang nganterin itu tak tanya ibu kandungnya ini siapa, nggak tahu. Terus banyak juga tak tanya ibu kandungnya siapa, nggak tahu. Apakah bisa Mbak, diarang atau dikarang? Oh gitu, bisa bisa kok Dok. Sebenarnya untuk nama ibu itu kan memang wajib diisi ya Dok ya. Tapi kalau seandainya kondisinya seperti tadi kan kayak kadang ada pasien yang nggak mau ngasih tahu nama ibunya, kadang emang lupa nama ibunya siapa. Dokter bisa Iya. buatkan ibu saja di sana, ibu gitu. Oh, Karena untuk oh, kalau dikarang nggak apa-apa ya Mbak ya. nggak apa-apa Dok, nggak apa-apa.
dokter mau isikan nama ITRA pun di sana juga nggak apa-apa. Oh gitu ya, tak isikan Ah, Mbak Lola aja ya. iya, Mbak Lola juga boleh, Mas Alif juga boleh. Ya, saya Intinya jangan sampai kosong. asistennya bukan dokter, Oh, asistennya. asistennya. Baik, Iya. Bapak. Boleh, Pak. Nanti diisi aja terserah gitu. Isinya intinya jangan sampai kosong ya, Pak ya. Ya, siap, siap, siap. Terima Baik. kasih Mbak ya. Iya, sama-sama, Pak. Baik, apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut laporan tindakan bedah? Baik, jika tidak ada, izin kita lanjutkan ya, Bapak Ibu semuanya, untuk laporan tindakan bedah. Nah, untuk laporan tindakan bedah ini ada di 2 poin terakhir di modul PPA kita. Caranya bagaimana? Tinggal klik open pada laporan tindakan bedah. Nah, di sini tinggal klik tambah input sekarang. Nah, setelah itu dipilih kode kategorinya. Nah, tadi kan kita ekstraksi kuku ya, berarti kita pilih di sini ekstraksi kuku lagi. Lalu tinggal klik save, lalu klik OK. Nah, sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini barulah kita lakukan pengisian lagi untuk entry laporan tindakan bedah. Nah, lama pembedahannya tadi itu kita buatkan 30 menit. Nah, setelah itu diagnosa prabedahnya apa tadi? Nah, tadi kita pilih other specified rectal infection. Nah, setelah itu diagnosa pasca bedahnya misalnya eh Sprictal. Lalu prosedur pembedahannya bagaimana? Nah, bisa diisikan. Setelah itu sifat pembedahannya di sini ada elektif dan cito. Kita pilih tadi cito. Lalu jenis pembedahannya apa? Ada pembedahan bersih, bersih tercemar dan kotor. Misal kita pilih bersih tercemar sesuai dengan tindakannya. Lalu anestesi yang digunakan tadi ada anestesi lokal, spinal, umum, dan sedasi. Kita pilih lokal. Setelah itu, apakah ada antibiotik profilaksis? Setelah itu, uraian laporan prabedahnya bagaimana? Lalu apakah ada penggunaan implan, apakah ada komplikasi, konsultasi intraoperatif, jumlah pendarahannya, lalu apakah ada transfusi darah, kalau seandainya memang ada berapa kantong, setelah itu pemeriksaan patologi anatomi dan instruksi pasca pembedahan. Nah, kalau sudah sesuai nanti tinggal klik OK simpan tindakan dan klik OK. Nah, ini sudah selesai ya Bapak Ibu semuanya untuk laporan tindakan bedahnya. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir itu adalah monitoring tindakan atau monitoring durante bedah. Nah, caranya tinggal klik input sekarang, lalu kita pilih menit monitoring yang pertama itu misalnya per 10 menit. Nah, kita klik OK input monitoring. Setelah itu di 10 menit pertama kita isikan sistol pasiennya berapa, misalnya 120. Diastolnya 89, denyut jantungnya 80, pernapasannya misalnya 20, lalu apakah ada intervensi? Jika ada boleh diisikan. Nah, kalau sudah, nanti tinggal klik simpan, lalu tinggal klik OK. Nah, 10 menit kemudian tentu nanti dilakukan lagi pemeriksaan. Nah, untuk input pemeriksaannya itu nanti tinggal klik tambah monitoring, lalu kita pilih monitoring keduanya itu menit ke-20, lalu tinggal klik OK input monitoring. Nah, di sini baru kita isikan. Ternyata di menit ke-20 sistolnya turun jadi 110. Diastolnya 96, denyut jantungnya 80, pernapasannya 20. Nah, kalau sudah, nanti tinggal klik simpan, lalu tinggal klik OK. Nah, ini ya Bapak Ibu semuanya untuk tindakan atau monitoring durante bedahnya. Ini dari Bapak Wahyu Hidayah, cara antrolnya gimana Mbak? Sebelumnya izin mohon maaf Pak, untuk Bapak Wahyu Hidayah ini dari TPMD atau klinik mana ya? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut TPMD Mbak, maaf masih pelayanan. TPMD-nya di mana ya Pak ya? Daerah mana? TPMD Mbak.
Salam. Baik, mungkin bisa dilanjut dulu pelayanannya. Bapak, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya dari Ibu Ulan Puspita Ningrum. Izin bertanya untuk setting antrian panggilan itu bunyinya sampai nomor tidak sampai poli umum ruang periksa. Nah, itu untuk pemanggilan itu apakah Ibu sudah setting sound antriannya Ibu di sini? Di sound antrian ini. Jadi di setting dulu Bu sound antriannya di sini. Caranya tinggal klik ubah aja. Nah, diklik ubah. Sebentar. Nah, di sound sini. Nah, atur sound antrian, misalnya nih untuk klinik umum, Ibu berarti tinggal klik ubah di sini, misalnya untuk klinik gigi. Nah, diubah. Lalu di sini Ibu klik https://soundtakeoff.com. Nah, Ibu masukkanlah di sini nama polinya, misalnya poli umum, poli gigi. Voice-nya kita ganti ke Indonesia. Submit. Nah, kita scroll ke bawah nih, kita play. Nah, nanti di-download, Bu. Barulah nanti nomor antrian Ibu akan terbaca sampai poli tujuannya. Seperti itu ya, Bu ya, untuk sounds antriannya. Nah, sampai di monitoring Durante bedah, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke CPPT ya, Bapak Ibu semuanya. Untuk CPPT ini bisa diakses atau dibuka bagi setiap pasien yang sudah melakukan asesmen ulang. Nah, kalau seandainya pasiennya adalah pasien baru yang masih melakukan asesmen awal, otomatis itu CPPT-nya belum bisa kita akses atau kita buka. Nah, untuk CPPT ini bagaimana? Nanti tinggal klik open aja di CPPT-nya. Nah, di sini akan muncullah semua riwayat kunjungan si pasien. Nah, untuk tampilannya itu maksimalnya 5. Kalau seandainya Bapak Ibu semuanya ingin melihat tampilan yang lebih, nanti tinggal klik tampilkan semua kunjungan seperti ini. Nah, maka akan muncul semua kunjungannya. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya untuk CPPT. Nah, kalau sudah selesai untuk penginputan semua asesmen, dokter di modul PPA tadi jangan lupa klik selesai pelayanan di sini. Nah, tujuannya bagaimana? Agar status pelayanan pasien tadi tidak gantung gitu. Jadi jangan sampai nanti Mbak Itra pasiennya udah pulang, tapi kok status pelayanannya masih dalam proses. Nah, ternyata saat kita cek di modul PPA, ternyata dokternya belum selesaikan kunjungan, makanya statusnya masih dalam proses. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau sudah pemeriksaan si dokter, kita lanjut untuk proses transaksi resep untuk si pasiennya. Nah, untuk proses transaksi resep ini wajib dilakukan ya Bapak Ibu semuanya, karena disinilah nanti kita akan melakukan pengiriman data obat baik ke Pikir maupun ke Satu Sehat. Nah, itu ada di menu farmasi, tinggal klik open pada transaksi resep. Nah, di sini sudah muncul data obatnya, tinggal klik lihat data. Nah, sebelum obat tersebut dipersiapkan, kita lakukan telaah dulu untuk penerimaan resepnya, tinggal klik OK. Nah, di sini ditelaah seperti biasa, apakah bentuk persediaan telah sesuai, stabilitas baik, dosis sesuai, cara minum sesuai, reaksi obat tidak ada, lalu interaksi obat tidak ada. Nah, kalau sudah tinggal klik OK, simpan dan proses resep. Nah, sebelum obat tersebut diserahkan, Bapak Ibu semua juga bisa cetak label obat di sini. Nah, cetak label obat ini berfungsi nanti untuk memudahkan membantu pasien untuk mengingat dosis serta tata cara meminum obat tersebut. Nah, kalau sudah, nanti tinggal klik panggil antrian ke farmasi untuk pengambilan obat, lalu kita klik panggil, lalu klik OK. Nah, kalau seandainya pasien udah datang, nanti tinggal klik OK selesai pelayanan. Nah, di sini baru kita klik lakukan penyerahan obat, sembari kita telaah. Yang pertama, apakah identifikasi pasien sudah benar, lalu nama dan jumlah obat telah sesuai resep, dosis sudah tepat dan sesuai anjuran, rute pemberian obat sudah tepat, waktu pemberian obat sudah tepat, dan informasi dan lain-lainnya sudah tepat, dan terakhir dokumentasi sudah benar. Nah, nanti tinggal diklik OK simpan dan serahkan. Nah, tadi kita belum berhasil kirim ke Pikir ya. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu semuanya untuk proses transaksi resep. Dan yang terakhir, bagi setiap pasien, baik pasien umum maupun pasien BPJS, itu wajib melakukan yang namanya proses transaksi kasir.
Karena untuk penyelesaian status selesai pada satu set itu ada di kasir ini. Nah, caranya bagaimana? Tinggal klik detail transaksi. Nah, di sini kalau seandainya pasiennya adalah pasien BPJS, tinggal klik lakukan pembayaran. Tapi kalau seandainya pasiennya penjaminnya pribadi, itu bisa dipilih dulu metode bayarnya apa. Ada cash, cicilan, sama transfer. Nah, kalau sudah sesuai, tinggal klik OK bayar. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Untuk proses dari pendaftaran pasien, lalu pelayan oleh perawat dan dokter, ada info konsen, odontogram, lalu transaksi resep, dan terakhir itu di kasir. Sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Izin bertanya, Mbak. Ya, gimana Bu? Kalau obatnya diserahkan ke apotek itu yang telaah obat pada saat penyerahan obat kita tidak perlu ngisi ya? Kalau Kalau obatnya TPMD ya Bu ya? dikeluarkan apotek, iya. Iya, kalau TPMD nggak perlu Ibu, karena TPMD itu hanya sampai pembuatan resep oleh dokter, lalu setelah itu resepnya dicetak. Oh iya, ya, makasih Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Baik, Bapak Ibu semuanya, apakah masih ada pertanyaan? Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Sebelumnya di sini apakah ada klinik rawat inap, Bapak Ibu semuanya? Baik, Bapak Ibu semuanya, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi seputar pendaftaran rawat jalan, kita lanjut ke pendaftaran rawat inap ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk pendaftaran rawat inap itu ada di menu dashboard di menu rawat inap yang nomor 2. Jadi tinggal klik open. Lalu kita daftarkan dulu pasiennya di menu pendaftaran rawat inap. Berarti kita klik open dulu. Nah, di sini tinggal kita klik tambah pendaftaran ranap. Nah, di sini sudah muncul ya pasien tadi yang sudah kita daftarkan di rawat jalan. Kita langsung pilih. Nah, di sini kita pilih dulu kelas rawat inapnya kelas berapa. Misalnya pasiennya mintanya di kelas 1. Nah, di sini sudah ada tarifnya. Nah, untuk pendaftaran untuk menu rawat inap ini tarifnya ini disetting per kelas ya Bapak Ibu semuanya. Jadi pastikan lagi untuk settingan rawat inapnya ini sudah disetting baik itu tarif tindakannya, lab, dan radiologinya itu per penjamin dan per kelas. Misalnya di penjamin BPJS itu klinik rawat inapnya ada di klinik tersebut ada 5 kelas. Berarti untuk penjamin BPJS itu ada 5 settingan harga. Nah, misalnya di penjamin pribadi berarti ada 5 lagi gitu. Nah, kalau sudah dipilih jenis ruangannya, misalnya ruang biasa, lalu ruang rawatnya misalnya ruang anggrek, nomor bednya misalnya 01. Nah, kalau sudah nanti tinggal klik OK tambahkan, lalu tinggal klik OK. Nah, ini sudah selesai ya Bapak Ibu semuanya untuk pendaftaran rawat inap. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah pengisian atau penginputan pemeriksaan pasien rawat inap. Itu ada di mana? Itu ada di modul PPA rawat inap ini. Jadi tinggal klik open. Nah, di sini tinggal klik open pada PPA rawat inap. Nah, untuk penginputan PPA-nya sama seperti rawat jalan. Jika pasiennya adalah pasien yang baru masuk untuk rawat inap, berarti kita lakukan asesmen awal. Nah, berarti kita klik asesmen awal, lalu klik tambah buat asesmen awal, lalu klik OK. Nah, nanti diisikan di sini apakah pasien tersebut keluhannya apa. Misalnya keluhannya itu adalah HB rendah misalnya. Nah, HB-nya rendah. Lalu, apakah pasien tersebut memiliki riwayat penyakit seperti DM, HT, stroke, asma, atau penyakit lainnya? Lalu, apakah pasien memiliki riwayat alergi obat, makanan, udara, atau lainnya? Apakah pasien memiliki riwayat pengobatan seperti steroid, pengencer darah, penyakit kronik, atau lainnya? Lalu, tingkat kesadarannya bagaimana? Sadar baik, berespon dengan kata-kata, berespon jika dirasa nyeri, pasien tidak sadar atau gelisah atau bingung. Nah, setelah itu diisikan vital sign-nya, misalnya denyut jantungnya 80, pernapasannya 20, sistolnya 110, diastolnya 80, suhunya misalnya 36, berat badannya misalnya 45, tinggi badannya misalnya 160,
lalu lingkar perutnya misalnya 80. Lalu di sini ada screening buta warna. Apakah pasien tersebut memiliki riwayat buta warna merah hijau kah, buta warna biru kuning, buta warna total, atau tidak ada buta warna, misalnya tidak diperiksa. Setelah itu bisa diisikan hasil pemeriksaan fisik lainnya dari kepala, mata, telinga, sampai persendian kaki. Setelah itu bisa diisikan pemeriksaan psikologisnya, status psikologisnya gimana, tidak ada kelainan atau adakah perasaan cemas, takut berlebihan, marah, dan sedih. Lalu status ekonominya apa? Tadi PNS, lalu spiritualnya Islam. Lalu status fungsionalnya apakah pasien ini disabilitas atau apakah adanya ambulasi atau adakah hambatan komunikasi. Nah, di sini ada risiko screening risiko jatuh juga, ada screening nyeri, ada screening gizi. Nah, kalau sudah nanti tinggal klik simpan, lalu klik OK. Nah, ini sudah selesai untuk penginputan asesmen awal pada pasien rawat inap kita. Nah, kalau seandainya dokter mau input tindakan, entry diagnosa, resep, order lab, sama riwayat kunjungan, sama. Nanti tinggal klik saja di sini. Tinggal klik input tindakan, nanti tinggal dimasukkan tindakan medisnya apa, misalnya adjustment GTS akrilik misalnya. Nah, kalau sudah nanti tinggal klik OK simpan. Nah, ini udah ada untuk tindakannya. Nah, kalau untuk entry diagnosa berarti tinggal klik entry diagnosa. Nanti dimasukkan kode ICD-10 dan ICD-9-nya lagi di sini. Misalnya kita ambil other rectal infection. Nah, kalau sudah tinggal klik simpan. Nah, nanti kalau seandainya mau buatkan resep, berarti klik input resep seperti biasa. Nah, kita pilih kode kelas terapinya tadi, anti-infeksi, nama obatnya kita pilih amoxicillin 250 mg, lalu dosisnya misalnya 3 kali 1 tablet per 1 hari, diminum selama misalnya 5 hari, lalu waktu minumnya misalnya setelah makan. Jumlah obatnya misalnya 10. Nah, kalau sudah tinggal klik simpan dan tambah. Nah, di sini tinggal klik tutup. Nah, itu untuk resep. Nah, kalau sudah, nanti tinggal klik, tinggal ditutup kalau udah selesai. Nah, ini udah selesai untuk asesmennya. Kalau seandainya besok mau pemeriksaan lagi, berarti bisa dibuatkan di asesmen ulang. Tinggal klik buat asesmen ulang, dan diisikan seperti asesmen ulang pada umumnya di sini. Nah, kalau sudah selesai, nanti bisa di sini ada asesmen lainnya seperti asesmen gizi, pengkajian prabedah, prasedasi, pengkonsen, surgical safety checklist, laporan tindakan bedah, ada monitoring durante bedah juga, dan rekonsiliasi obat. Di sini juga ada CPPT-nya untuk rawat inap, bisa dicek juga. Nah, di sini juga ada terakhir ada persetujuan pulang. Nah, untuk persetujuan pulang ini, kalau seandainya pasiennya itu pulang dalam keadaan sehat, berarti sadar baik. Tapi kalau seandainya nih cara keluarnya itu misalnya pasiennya meninggal gitu ya, misalnya meninggal. Nah, nanti tetap dibuatkan sadarnya ini bagaimana. Nah, kondisi saat pulang ini diisikan sesuai dengan kondisi saat si pasien itu masuk ke rawat inap gitu. Kan kalau meninggal itu kan sebenarnya nggak baik, nggak sedang, nggak berat juga gitu. Tapi untuk pengisiannya itu bisa disesuaikan dengan keadaan umum si pasien pada saat masuk ke ruang rawat inap tersebut. Misalnya di sini sembuh. Nah, kalau sudah nanti tinggal klik dengan ini menyatakan bahwa pasien telah disetujui untuk pulang. Lalu kita klik OK simpan persetujuan, lalu tinggal klik OK. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya untuk rawat inapnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua klinik rawat inap? Mohon maaf bertanya, Kak Ita. Iya, gimana Bu? Jadi gini Kak, saya mau bertanya, apabila kan ada pasien nih baru datang, dia kan otomatis kan kita tetap ke modul PPA ya Kak ya, kita daftaran seperti biasa lah. Nanti langsung ke modul PPA atau kita menyelesaikan yang rawat jalannya dulu Kak? Terima kasih. Oh ya, baik, sama-sama Ibu. Nah, kalau untuk pasien itu tetap nanti pasti diperiksa dulu kenapa nanti harus dirawat inap kan. Jadi tetap didaftarkan dulu di rawat jalan, diperiksa dulu. Nah, kalau udah ada pemeriksaannya, udah ada diagnosisnya, baru nanti kita daftarkan di rawat inap seperti itu. Karena kan sebelum dirawat inap kan dokter harus perlu tahu dulu keadaan si pasien itu bagaimana.
Jadi ini Kak, apa namanya, modul PPA-nya 2 Kak, untuk rawat inap sendiri sama rawat jalannya sendiri, tapi isinya sama atau nanti juga waktu di PPA awal itu dipulangkan dulu baru ke rawat inap? Iya, jadi untuk rawat jalan ini, untuk pasien rawat inap ini memang tetap diselesaikan dulu untuk semua pelayanannya di rawat jalan. Nah, nanti kalau sudah, baru nanti didaftarkan di rawat inapnya. Nah, di rawat inap itu PPA-nya tersendiri lagi. Dan dia nggak nge-link dari PPA yang sudah kita isikan di rawat jalan tadi. Jadi dilakukan pemeriksaan kembali, seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Iya, terima kasih kembali, Bu. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semuanya? Sebelum pertemuan pada siang hari ini kita tutup. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, bagi Bapak Ibu semuanya yang masih terkendala perihal settingan atau implementasi, itu boleh langsung segera hubungi IT wilayah masing-masing ya, Bapak Ibu semuanya, yang mana untuk wilayah Jabar dan luar Pulau Jawa itu ITRA sendiri, wilayah Jawa Tengah ada Mbak Lola, dan wilayah DKI Banten dan Jatim itu ada Mas Jimmy. Jadi bisa silakan hubungi IT wilayahnya masing-masing. Dan nanti untuk luar Jawa juga boleh hubungi Mas Robert, dan wilayah Jatim nanti juga bisa hubungi Mbak Diranya langsung. Nah, baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah join pada Zoom meeting kita pada siang hari ini. Dan mohon maaf karena masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Dan kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.